Halo semuanya, balik lagi di podcast Camat Berbincang bareng Marsha. Saya Marsha Saidina yang akan bertugas menjadi host, akan memimpin perbincangan kita pada sore hari ini. Dan tentunya gue gak sendiri, gue kedatangan 2 tamu spesial, yaitu ada Adinda Bulkis. Tepuk tangan dulu dong. Yang kedua ada Bintang Tegar. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah datang jauh-jauh nih dari Jakarta ke Bogor. Ya, betul banget. Gimana tadi perjalanannya, naik apa ke sini? Naik kereta ya, karena bisanya cuma naik kereta. Bintang naik apa? Naik kontak. Macam tak betul je budak ni. Gak ada bercanda. Naik kereta. Oke, sekarang gue mau nanya kabar. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bintang gimana kabarnya, Tang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gue udah nanya kabar, sekarang gue nanya perasaan. Gimana nih perasaan Adinda pada hari ini? Gak bisa dibilang baik, tapi gak bisa dibilang buruk juga. Oke. Bintang gimana, Bintang? Seneng kan kesini bisa ngobrol. Oke. Nggak peres kan ya? Wah. Oke. Sekarang gua mau nanya kesibukan kalian akhir-akhir ini tuh ngapain? Adinda dulu deh, dari Adinda gimana? Kebetulan lagi banyak banget tugas akhir kan ya, emang lagi di penghujung semester kan. Oke. Jadi kayak banyak banget tugas akhirnya. Numpuk Kayak ya? jadi sibuknya sama tugas sih. Tapi gimana? Udah diselesain apa belum nih? Alhamdulillah sih belum. Masih on progress lah ya? Berarti itu namanya belum ya, belum sudah ya? Oke. Dalam tahap lah. Oke. Bintang apa, Tang? Kesibukannya, Tang? Sama sih tugas juga. Apalagi kan udah mau akhir semester gini, belum tugas-tugas yang mau ngarah-ngarah ke skripsi gitu. Aduh. Iya, pusing Pusing banget. main gua. Tidur berapa jam nih tidur? Tidur sih cukup ya. Iya, Cuma iya. tetep aja, Kepikiran. Oke, mantap. Langsung aja, gue akan menjelaskan topik yang bakalan kita bahas, kita perbincangkan, yaitu yang berjudul kecerdasan emosional. Wow. Wih, kayaknya seru tuh. Seru kan? Iya. Seru banget kan? Menarik. Kira-kira udah siap belum nih? Kita membahas kecerdasan seputar kecerdasan emosional. Kalau gue bilang gak siap, gue boleh pulang gak? Gak boleh. Iya, kita pulang. Jangan dulu deh ya. Gak jadi. Maaf ya. Oke. Udah siap nih ya? Siap. Oke. Siap. Sekarang gua mau bahas dari cerdas dulu deh. Cerdas Cerdas itu menurut Adinda gimana? Kalau cerdas ya menurutku mungkin kayak dia bukan sekedar yang mengerti sama akademik aja. Jadi Iya, kayak iya, dia iya. bisa paham sama hal-hal yang ada di lingkungan sekitar dia gitu loh. Jadi kan Oke. ada kata-kata ya yang orang pintar itu belum tentu cerdas, tapi orang cerdas itu udah pasti pintar. Oh iya benar. Sering tuh denger. Iya kan? Nah. Lagi orang Oke. pintar minum tolkan. Iya benar. Betul banget itu. Gimana, Bintang setuju nggak sama Tapi ini pendapatnya? kita nggak di endorse tolkangin kan ya? Oh enggak. Lu mau di Oh, sensor dulu ya? Cleo. Sensornya udah nih. Oke, yang tadi Oke. tit gitu. Nah, Next. setelah itu gua bakalan mau ngebahas emosi dulu nih. Emosi kan ada banyak ya, ada emosi positif dan emosi Emosi negatif. ya. Sekarang kita mau bahas dari emosi negatifnya dulu nih. Menurut Adinda, emosi negatif tuh yang gimana? Emosi negatif itu mungkin yang lebih dia mengeluarkannya tanpa berpikir kali ya. Jadi kadang ada yang apa ya, dia kalau ngeluarin perasaannya dia itu tapi nggak mikirin dampaknya gitu loh. Oh, Jadi iya. bakalan berakibat jelek gitu ke diri dia sendiri Paham. ataupun orang lain. Oke. Kalau menurut Bintang gimana nih, Tang? Menurut lu emosi negatif tuh yang kayak gimana sih? Emosi negatif tuh kayak sedih, marah, kecewa. Gitu sih, soalnya gue juga jarang ngalamin emosi negatif ya. Gue kebanyakan emosi positif kayak. Yang bener nih. Kalau di kamar emosi negatif kayak banyak. Kalau di luar ya kita kasih tunjuk ke orang-orang yang enjoy happy aja, yang senang-senang aja. Oke. Bener. Masa iya orang mau ngeliat kita sedih-sedih terus, marah-marah terus kan enggak. Iya. Setuju.
Sekarang kita mau bahas emosi positifnya nih. Oke. Emosi positif itu kan ada banyak ya. Oh, iya. Bisa sebutin gak sih menurut Adinda emosi positif itu apa aja? Kayak bahagia gak sih, seneng, Oh gembira. iya, betul. Damai, Damai, bisa. ketenangan batin. Ih, Betul. itu penting banget buat zaman sekarang ya. Iya, apalagi Gen Z kan gampang, Iya. katanya Gen Z tuh gampang Apa lemah. kepikiran? Iya. Bentar Aseti, Iya. meski gede. Wah, Siapa itu ya? membicarakan diri sendiri. Iya. Aduh. Sorry deh. Tapi sejauh ini kebanyakan emosi positifnya atau emosi negatifnya nih? Menurut Adinda gimana nih? Kalau di luar Kalau mungkin kehidupan lebih yang terlihat tuh emosi positif ya. Heeh. Cuma kalau udah nyampe rumah ya banyakan negatif sih. Oke. Sama ini. Gimana nih? Kalau gue sih Misal? lebih banyak emosi positif ya, karena ngapain sih dipikirin? Iya sih. Bener sih, gak salah. Ya, betul. Pikirin boleh, cuma Hmm, emang kalau dipikirin dong bisa kelar. Enggak kan? bener sih, gak Ya salah. udah, jalanin aja. Nah, Let it flow. Yoi. oke, mantap. Sekarang gua mau ngebahas arti kecerdasan emosional. Oke, boleh. Menurut Adinda, arti kecerdasan emosional tuh yang gimana sih? Mungkin dia tuh kalau kecerdasan emosional itu kemampuan seseorang kali ya dalam mengelola, memahami emosi yang ada di diri dia gitu. Manage. Iya, memanage. Betul. Menurut lu Tang gimana kecerdasan emosional tuh yang gimana sih gitu? Orang yang pintar bereaksi buat suatu hal yang sedang dirasakan sih, kayak jadi apa-apa nggak harus langsung bereaksi dulu. Misalkan kayak lu dikatain temen lu nih, nit gitu. Oh Misalkan temen lu ngatain gue, ya Marcel nit gitu kan. Iya. Pilihannya cuma dua, lu bisa marah atau enggak. Iya. Kalau lu emang mempunyai kecerdasan emosional, lu pasti bisa mikir nih, nih orang pasti ngomong kayak gini ada sebabnya. Terus kalau gua marah, akibatnya apa ya? Dan kalau gua nggak marah, akibatnya apa gitu. Jadi ya intinya cara kita pintar-pintar bereaksi aja sih sama hal-hal yang sedang dilakukan gitu. Nah, lu tipe yang mana nih? Yang nyerang balik apa yang kayak ya udah sabar. Serang balik. Tergantung. Udah jawab. Tergantung juga sih sebenarnya. Oh. Ya nih, ya lu pikir aja nih, lu tiba-tiba ketemu orang jalan tuh. Gitu. Iya. Tit, woi. Tit. Gitu. Masa iya gak dibales? Gua jatuhnya mungkin ini ya, belum mempunyai kecerdasan emosional. Ya apa-apa. Kita kan terus belajar. Ya, namanya juga masih muda, masih pikirin ego pret-pret gitu, masih gede lah kita kan. Iya. Coba bayangin lu digituin sama orang di jalan, ya pukul balik lah. Nggak boleh dicontoh ya. Nggak boleh dicontoh. Jangan contoh. Iya. Nah, menurut kalian nih, penting nggak sih menerapkan kecerdasan emosional di kehidupan sehari-hari? Menurut Adinda dulu mungkin? Sangat penting sih ya. Karena kan kayak kalau kecerdasan emosional itu bisa buat berhubungan ya kan. Maksudnya kayak berhubungan dengan sosial kita gitu loh. Kalau misalnya kita nggak cerdas emosional tuh bisa ngeganggu hubungan sosial kita sama lingkungan gitu loh. Oh iya, Jadinya. paham. Terhambat jadinya. Iya. Menurut lu nih Tang, penting gak sih kecerdasan emosional? A few moments later. Oh iya Tang, gimana kecerdasan emosional penting gak nih menurut lu di kehidupan sehari-hari? Penting banget lah. Apalagi kan kita juga kan udah, mungkin jatuhnya kita udah remaja ini ya, remaja akhir ya. Iya. Iya. Remaja. Mau masuk dewasa awal ya. Iya betul. Ya maksudnya kayak ya udah sih marah-marah gitu ya. Kalau bisa Dikurang-kurangin lah ya. Bukan masanya kita lagi gitu loh. Iya, Mungkin benar, capek benar. ya sih. Masalah gitu udah banyak gitu, nggak usah nambah-nambahin masalah lagi lah. Capek. Gak usah nyari masalah, ntar masalah juga datang ke kita sendiri. Benar banget itu, Capek banget. setuju. Oke, penting lah. Oke. Sekarang gua mau bahas suatu buku yang judulnya Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional ya. Karyanya Travis Bradberry dan Jane Graves. Buku ini ngebahas konsep kecerdasan emosional atau EQ. Dia ngebahas gimana seseorang dapat mengenali, memahami, dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk mencapai kesuksesan dan profesionalitas.
Nah, I see. buku ini tuh mendefinisikan emotional intelligence atau kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk memengaruhi emosi orang lain. Yang dimana ada kategorinya yaitu 4 pilar. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Lalu yang kedua ada self-management atau pengelolaan diri. Dan yang ketiga social awareness atau kesadaran sosial. Yang keempat adalah relationship management atau manajemen hubungan. Nah, kita bakalan bahas satu-satu nih ya. Oke. Yang pertama, kan tadi ada self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri. Yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri saat terjadi. Berkaitan dengan self-awareness ini, kalian udah mempunyai self-awareness yang baik belum sih di hidup kalian? Mungkin dari Bintang dulu, gimana Tang menurut lu? Mungkin kita ini kali ya. Mungkin gue udah sadar kayak seperti apa emosi gue yang kadang juga masih meledak-ledak sih, cuma Wajar sih. manage mungkin gue masih kurang ya. Iya. Mungkin ada, cuma masih kurang sih kalau dari gue ya. Iya. Masih menggebu-gebu lah kalau misalnya. Iya, paham. Kalau Adinda gimana? Kalau aku ya buat mungkin kalau misalnya kayak aku lagi emosi atau gimana, aku paham gitu. Aku lagi emosi. Kayak aku tahu nih mungkin cara aku buat nahan emosinya yang kadang masih suka salah. Oh, contohnya gimana tuh? Karena kalau misalnya lagi emosi sama orang, kayak ada suatu hal gitu loh yang gak aku sukain. Tiba-tiba jadi caranya tuh kan mau gimana ya, biar dia tahu nih kalau dia tuh salah, ngomong kan. Tapi yang salahnya di aku adalah aku diam. Jadi kayak aku silent treatment ya. Aku nggak bisa ngenalin. Kadang tuh suka tiba-tiba gitu loh. Kadang aku sadar kalau misalnya aku silent treatment, tapi kadang aku enggak. Oh, I see. Jadi di tengah-tengah itu kayak kadang sadar, kadang enggak. Jadi masih kurang sih kalau menurutku sendiri. Berarti belum terlalu baik lah ya. Tapi kita bakalan terus mengupgrade self-awareness kita ya kan? Pasti. Oke. Yang kedua adalah self-management atau pengelolaan diri, yang dimana kemampuan seseorang mengendalikan emosi dan perilaku dalam berbagai situasi. Nah, misalnya nih, kalian dihadapi sama situasi yang gak sesuai dengan realita, gak sesuai dengan harapan kalian. Apa yang bakalan kalian lakuin? Mungkin dari Adinda dulu. Aku bakalan mikir sih, kenapa gak sesuai gitu. Kadang kan ekspektasi kita tuh datangnya dari diri kita sendiri ya. Betul. Kadang terlalu tinggi ekspektasi juga bakal ngerugiin diri kita. Iya, benar. Jadinya ya dampaknya tuh di kita gitu loh. Iya. Jadi kayak bertanya-tanya kenapa bisa terjadi? Kenapa nggak sesuai sama apa yang aku bayangkan gitu. Oke. Salahnya. Iya. Kalau Bintang gimana nih, Tang? Sama sih, mungkin biasanya gue kalau kayak gitu, kalau emang nggak sesuai sama ekspektasi gue, ya kita wajar kan mau marah, sedih, kecewa. Iya. Paling gue introspeksi diri juga dan sama nambahin afirmasi positif paling kayak misal nih gue ulangan atau ujian nilai gue nggak sesuai sama ekspektasi gue, nilai gue jelek mungkin. Ya udah, namanya kesel kan ya, kenapa sih nilai gue C gitu kan. Iya. Harusnya nih si B kok bisa nilai segini padahal belajar gini doang kan. Kita yang belajar mati-matian. Iya. Nilainya C. Ya, dosen tuh emang. Tit. Terus. Ya udah, kita introspeksi diri aja, mungkin kayak belajar kita kurang. Terus tambahin afirmasi positif aja kayak mungkin dia begitu, emang sebenarnya dia belajar juga. Cuma kita nggak kelihatan, kita nggak tahu aja gitu. Benar. Itu sih cara manage-nya aja gitu. Oke. Lalu kita bahas yang ketiga. Yang ketiga itu ada social awareness atau kesadaran sosial ya? Ya, betul. Di mana kesadaran sosial ini dimaksud mengenali dan memahami dinamika sosial yang ada. Nah, menurut kalian apa sih arti dari kesadaran sosial? Menurut kalian berdua aja nih. Mungkin dari Bintang dulu gimana, Tang? Kesadaran sosial tuh yang gimana sih? Mungkin kita lebih peka kali ya sama lingkungan, apa orang-orang sekitar kita, kayak kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Empati lah, berempati lah. Kita harus punya empati yang Memahami tinggi nggak perasaan sih? kepada orang lain gitu loh. Iya. Menurut Adinda gimana? Sama sih Arti kayak kesadaran kayak sosial. Bintang. Mungkin lebih kayak biar nggak ada
nggak kita punya empatinya yang tinggi gitu loh, karena kan nggak semua orang punya empati tinggi. Iya tuh. Kadang juga ada yang mereka berempati, mungkin mereka berempati cuma mungkin nggak bereaksi gitu. Iya, ada. Iya benar. Iya. Contohnya gimana tuh? Misalkan kayak lu diputusin sama cowok lu, lu putus nih, gue merasakan apa yang lu rasakan, cuma gue nggak mau bereaksi kayak sabar ya sih segala macam, gue nggak mau begitu. Paham. Karena kadang orang juga nggak bisa kayak apa sih nerima empatinya yang kayak gitu. Iya, paham. Penting gak sih kesadaran sosial ini diterapkan di kehidupan sehari-hari? Penting lah ya. Cuma kadang juga kondisional ya, karena nggak semua empati lu yang mau lu kasih ke orang tuh orang bisa nerima gitu. Kan nggak semua orang bisa nerima ini hal yang bisa lu kasih gitu. Iya, I see. Kadang kita kasih empati ternyata orang itu mikirnya malah nggak tahu diri gitu loh. Nih, pernah nggak sih lo kayak ngenalin emosi orang lain? Misalnya gini nih, lo lagi nongkrong nih, terus tiba-tiba ada temen lo yang bad mood tiba-tiba gitu. Entah apa yang kayak misalnya nih pas dia megang HP, tiba-tiba ya udah dia bete gitu. Terus itu biasanya berantem tuh pacarnya. Nah, gue mau tahu nih, apa yang kalian lakuin ketika kalian berhadapan dengan situasi kayak gitu? Mungkin Bintang, menurut lo gimana, Tang? Aduh, gimana ya? Kebetulan gue yang orang itu ya. Gue kalau jadi orang, gue jadi temennya atau jadi dia dulu nih? Jadi temennya dulu, jadi temennya dulu. Mungkin gue ngerasa kayak namanya kita kan nongkrong nih, maksudnya kita mau have fun gitu loh. Dengan lu begitu kayak lu ngerusak mood tongkrongan gak sih? Ngerusak mood ketemu gitu, harusnya kita di sini buat ketawa-tawa. Ngeliat lu cemberut megang HP begitu, kita jadi kayak ini orang apa sih gitu loh. Iya. Kan nggak seru banget gitu loh. Nggak asik. Nah, kalau dari POV yang kayak tiba-tiba ngambek, itu kenapa tuh? Ya, itu. Karena nggak bisa kontrol emosi aja gitu? Apa ke bawah gak sih? Ke bawah. Ke bawah. Ya, mungkin ke bawah ya, karena juga kan ya namanya lu lagi di luar nih, lagi hangout mungkin sama teman-teman lu, mau seneng-seneng tapi dihadapin sama situasi begitu, kayak entah itu mungkin berantem sama pacar lu cemburu atau gimana kan. Kita kan dari rumah berangkatnya mau seneng-seneng ya. Bener. Sampai sana tiba-tiba ribut gitu kan jadi bad mood gitu aja. Jadi ke bawah suasana. Oh iya, paham. Nah, menurut Adinda gimana nih kalau dihadapi dengan situasi kayak gitu? Kebetulan aku kan cuma ada di point of view sebagai orang yang menghadapi gitu ya. Iya. Kesel sih kadang, kayak Iya kan kita kenapa nih orang gitu? Kita mau seneng-seneng gitu. Kenapa sampai kayak gitu? Kalau misalnya udah dijelasin pun kayak masalahnya kadang si temen ini udah menjelaskan gitu, kita main tuh ngapain aja, dan kayak bukan sekedar main doang, kayak main happy aja gitu loh. Bener. Ada masanya nggak sih? Ya udah kalau lu pengen bad mood, abis main lah gitu, bisa kan? Kadang kayak gitu juga nggak masalah pacar, kadang ada juga orang tua yang begitu. Iya, benar ya. Bener banget. Parents gitu. Iya. Parents parah. Lalu mah kita udah bilang yang main sama siapa. Terus di mananya? Si C. Ada sih ya. Di mana, pulang jam berapa? Mau kemana aja gitu udah dijelaskan secara rinci. Basicnya mereka mungkin belum percaya ya. Iya kali ya. Bisa jadi. Nah, yang keempat tadi ada relationship management atau manajemen hubungan, di mana menggunakan kesadaran emosional untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Nah, gue mau nanya nih, terkait gimana sih cara kalian membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Ini universal ya, boleh ke pasangan atau ke keluarga kalian atau ke temen. Mungkin dari Adinda dulu, boleh? Kalau aku ya buat ngebangun hubungan sehat gitu ya, buat ke teman kali ya, karena aku nggak punya pacar kebetulan. Iya. Sun ya. Oke. Gimana tuh? Temen ya, mungkin lebih ke apa yang mereka kasih, kayak aku kasih juga gitu loh. Feedback. Iya. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya mereka butuh seseorang, entah butuh teman curhat atau cuma sekedar kayak ya udah, aku cuma butuh temen nih buat didengerin atau gimana gitu. Ya aku dengan senang hati gitu loh menerima, karena aku tuh kadang suka mikir ya, kalau misalnya aku ada di posisi seperti itu, terus nggak ada orang yang ada di samping aku tuh bakalan kayak gimana, karena aku ngerasain. Jadi aku nggak pengen orang lain yang lagi butuh tapi nggak ada yang nemenin gitu loh. Kan kayak aku merasakan gitu juga soalnya gitu. Jadi kayak buat ngebangun hubungan sehat mungkin
lebih Ada timbal baliknya lah ya. timbal baliknya dan nggak pengen dia sendirian. Oke. Baik ya. Iya. Terima kasih loh. Oke, mungkin dari Bintang gimana Bintang? Membangun hubungan baik dengan pasangan mungkin. Sebenarnya Atau komunikasi keluarga. sih, komunikasi itu Oke, penting benar-benar banget. komunikasi penting banget sih. Kadang juga kita udah komunikasiin juga Nggak masih bener. suka miskom. Iya, Ini mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya. Apalagi Gen Z ya. Lagi Gen Z. Gen Z lagi. Ya, terus gimana tuh cara membangun hubungan baik ya? Komunikasi sama kepercayaan mungkin ya. Karena kayak kalau komunikasi doang, kalau nggak percaya juga percuma. Iya, benar. sih, Misal nih, benar. Kita mau main sama temen, kita udah bilang sama pacar kita atau mungkin sama orang tua kita kalau kita mau main kesini, terus sama siapa, jam berapa pulangnya gitu, kita di sana ngapain aja. Tapi kalau misalkan emang dasarnya mereka belum percaya gitu, Susah. Susah. Benar-benar. hmm, Karena ya tetap aja dia nggak bakal percaya gitu. nah itu dia. Oke, jadi membangun hubungan yang baik itu dengan komunikasi. Komunikasi dan Komunikasi, kepercayaan. Betul sekali. Nah, gua mau kalian membayangkan kalian dihadapi dengan situasi yang dimana hubungan terasa sepihak atau enggak seimbang gitu, bertepuk sebelah tangan lah ya misalnya. Gak nyampe tuh ya? Gak nyampe. Iya, iya. Gak jadi begini tapi gini. Misalnya nih, yang kayak apa ya? Kalian udah effort nih ke pasangan kalian, tapi nggak dapat timbal baliknya, gitu. Nah, gimana cara kalian menangani situasi yang kayak gitu? Mungkin dari Adinda dulu. Kalau aku mungkin lebih ke kayak inian diri sendiri aja ya nggak apa-apa. Mungkin emang apa yang kita kasih, nggak semua hal apa yang kita kasih tuh bakalan dibalikin gitu. Oh, iya. Ya nggak apa-apa, kita Ya berbuat kuncinya baik nothing aja. tulus aja sih, Eh, kelas iya, gitu. iya, iya. Kita kan emang dasar mau ngasih. Iya, betul. Tapi kalau dasar mungkin pacaran atau relationship gitu ya, Iya. ya mungkin diomongin dulu aja apa yang kurang Oh, itu. iya, Tapi benar. kalau emang terus-terusan masih begitu ya namanya lu nggak dihargain kalau Iya, gitu. iya benar. Mending cabut aja. Iya sih, ya benar. Salah. Karena kita harus mencari tempat yang dimana kita harus dihargai. Ya, cari di mana kamu bisa dihargai. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Gitu ya. Iya, berarti. gitu. Nah, selain membahas 4 aspek tadi nih, buku ini juga membahas bahwa emotional intelligence atau kecerdasan emosional lebih penting dari IQ atau kecerdasan intelektual gitu. Kalian setuju gak sih sama persepsi itu? Sebenarnya sama-sama penting ya. Iya. Iya Nggak- sih. nggak bisa dibilang Karena- sendiri, bisa enggak. Istilahnya itu kecerdasan intelektual itu kompas lo dalam menjalani hidup. Terus kalau kecerdasan emosional itu adalah ya raga lu sendiri. Nih Iya. kita mau dibawa kemana gitu loh. Betul. Biar bener aja jalannya gitu loh. Iya, Kalau iya, dengan kalau satu-satunya nggak ada, entah itu lo kecerdasan intelektual nggak ada atau mungkin kecerdasan emosional nggak ada, ya Nggak seimbang nggak dong. seimbang dong. Iya, karena emang mereka butuh jalan di yang sama Harus gitu loh. menyimbangi aja. Iya, Iya, tuh. Menurut Adinda gimana? Sama sih, Sama, kayak sama. bintang, jadi kayak harus seimbang. Karena kalau nggak seimbang nanti bakalan Iya. Jadi Tumpah. mereka emang harusnya berjalan berdua Iya. aja. Oh, I see, sejalan I ya. see, I see. Seperti sebuah hubungan kan harus sejalan. Tuh. Karena kalau nggak sejalan, aduh sakit. Waduh, sulit. Sebab kau terlalu. Kenapa jadi nyanyi ya? Oke, gue ini nih sekarang mau ngebahas berita-berita yang lagi viral akhir-akhir ini. Oke. Lu tau gak sih yang kayak kemarin tuh berita tukang roti yang dilempar bangku sama bosnya? Oh, yang karyawan. Yang gak digaji gitu ya? Iya, betul. Tapi Jadi- gue kurang ngikutin sih. Iya, Gimana sih sama. gimana? Nih. Gue sempet lihat headline-nya gitu. Gue baca dulu ya. Oke, boleh. Jadi ada tuh staff di tempat roti kue salah satunya di Cakung gitu. Kasusnya adalah si pegawai menolak untuk mengantar makanan ke kamar bosnya gitu. Terus Oke. pegawai ini merasa ya itu bukan job desk-nya gitu. Bener. Tiba-tiba bosnya ini marah-marah lah ke staffnya. Marahnya yang kayak arogan sampai ngelempar benda-benda yang ada di sekitar dia gitu, ngelempar bangku, ngelempar apa gitu. Bahkan dia ngelempar kursi juga kan. Terus selain marah yang arogan, bos ini juga ngelempar kata-kata kekerasan verbal kayak kamu kerja aja kayak gini gitu, minta kayak gini gitu. Terus akibat dari pelemparan kursi itu, stafnya itu kan jadi luka-luka lah di kepalanya ya Oh, kan. sampai luka? Iya, sampai luka, sampai Ah, itu mah udah ranahnya polisi. iya kan. Nah,
Kacau. Jangan gitu ya. Itu nggak boleh emang. Tidak boleh, tidak baik. Gua mau menganalisis kasus ini pakai 3 pilar yang tadi. Ya kan? Berarti kan yang pertama ya, kalau menurut gua sisi self management atau pengelolaan diri dari pihak bos itu gak baik tentunya kan. Karena dia ngelempar kursi ke pegawainya. Nah, kalau menurut kalian self management bosnya ini gimana nih? Mungkin dari Bintang dulu. Kurang banget lah. Kurang Apalagi banget kan? Umur dia segitu kan. Iya, apalagi Ya gimana ya? nih, katanya lagi ya dia punya gangguan mental gitu. Bukan kurang lagi nggak sih, itu lebih ke dia nggak punya self management. Tapi kenapa gangguan mental dia bisa melakukan hal itu gitu loh? Ya bisa aja sih orang gangguan mental ngelakuin itu, cuman nggak make sense aja. Make sense sih. Sebenarnya masuk akal. Karena Masuk sih. iya sih, Karena cuman dia nggak, emosinya dia nggak stabil. iya sih, Dia aja nggak bisa karena ngontrol. orang yang masa dia bos gitu, bos tukang roti gitu, dipercayai sama orang yang emosinya kayak gitu, lagi gangguan mental gitu. Oh, kenapa dia punya toko Iya, roti kenapa itu dia dipercaya sebagai bos gitu. Ya itulah Ya kan? salah satu. Sebenarnya kan namanya mungkin itu gue nggak tahu ya itu usaha keluarga mereka apa gimana. Itu baru asumsi aja sih itu. Dia Iya, Ah. ya kan namanya bikin usaha gitu, walaupun lu jadi entah itu lu pemilik atau kayak biasa CEO ya kayak gitu ya. Iya, lu nggak cuma bisa punya duit doang gitu loh. Iya, Lu harus bisa manage lu manage ya diri lu sendiri aja nggak bisa gitu loh. Iya. Gimana lu manage orang lain? benar-benar. Paham, Ya paham, kan? paham. Ya makanya kalau bisa nih orang-orang di luar sana kalau mau bikin usaha atau gimana, Diri sendiri dulu diri deh. sendiri dulu dah. Pokoknya semua tuh berawal dari diri Iya, sendiri dulu. benar. Kita benahi diri sendiri dulu, guys, sebelum melakukan sesuatu hal. Karena manage juga nggak soal duit doang kan. Iya. Iya. Betul banget. Nah, dari kesadaran sosial dia pasti bad banget kan lah ya. Iya, Iya. benar-benar. Apa aja nih kesadaran sosial yang dia kurang gitu? Empatinya Iya dia, kan? Iya. Dia nggak punya empati sama sekali kan? dia kayak Nggak bosi bisa, gak nggak sih? bisa. Mungkin karena dia merasa gue bosnya. Iya, Kan benar. lo cuma karyawan gitu. Pasti dia berpikir seperti itu. Lagi Gue cuma punya gitu jabatan doang, tinggi gitu. gitu. Ngatur emosi juga paling nggak bisa itu dia. Iya. Ya, bisa lah. Kalau dia Iya, bisa, udah- dia nggak udah mungkin ngelempar itu Lempar bangku. bangku ya? Gimana nggak emosi gitu maksudnya? Ngelempar bangku seneng, nih bangku buat lo gitu. Nggak mungkin gitu Kan nggak dong. mungkin gitu ya. Enggak dong. Heeh. Nah, ketika lu misalnya nih lu jadi bos gitu, gimana lu menerapkan kesadaran sosial ke pegawai lu? Mungkin Kesadaran sosial. mungkin kayak kalau misalnya ada karyawan yang berargumen didengerin atau dia Oh, mungkin kita lebih ke mendengarkan apa yang keluhan-keluhan jadi ya dia. keluhannya mereka gitu loh. Kritik saran yang dari karyawan ke bosnya gitu kan. Iya. Karena kadang kan karyawan itu lebih mengerti pas di lapangan gitu loh. Betul. Kayak dia yang bertemu dengan pelanggan, dia ketemu dengan banyak orang, jadi kayak dia tahu plus dan minusnya tuh di mana. Jadi kita harus dengerin itu, terus kita inilah apresiasi dia juga karena dia udah berhasil buat nge-manage itu semua. Karena kan ke pelanggan itu capek juga. Iya, benar. Oke, jadi itu menurut Kadin kalau misalnya Iya. jadi bos ya, itu harus diterapkan. Menurut Bintang gimana, Bintang? Menurut lo? Membangunnya dengan gimana? Kesadaran sosial untuk pegawai-pegawai lo. Kalau misalnya lu jadi bos. contoh nggak sih? Ya, Jadi contoh sih, yang bener. baik Jadi atau- contoh yang baik karena ya lu kan jatuhnya ketua situ ya. Iya. Jatuhnya kayak guru gitu. Guru kan di apa? Guru singkatan apa sih? Lupa deh gue. Teacher. Di Apa? dijunjung dan apa? Oh, itu Apa apa sih? ya? Iya, dihargai gitu. Bukan. Dijunjung dan Ditiru. nah Dijunjung gua dan ditiru. itulah Ya, pokoknya ya. pokoknya Iya, ya, itu pokoknya ya. intinya panutan kan. Iya. Mereka panutan kan. Nah, iya, kalau emang ketuanya juga begitu ya gimana mau jadi apa?
gimana karyawan yang mau benar gitu loh. Iya benar-benar. Jadi harus kitanya dulu nih. Iya, harus mengayomi, harus jadi panutan Iya. yang baik. Betul. Oke, paham. Oke, terakhir nih. Ada nggak sih tips atau cara untuk menjadi pribadi yang cerdas secara emosional? Mungkin menurut Adinda dulu. Kayak menurut aku mungkin karena tadi yang ada 4 pilar itu harus mengenali diri kita, emosi diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi kita harus kenal dulu nih sama diri sendiri, gimana cara kalau emosi tuh nanganinnya kayak gimana. Terus mungkin kalau misalnya ada kritik dan saran dari orang lain, kita nerima dengan bijaksana lagi. Benar. Tuh, terus mungkin apa lagi ya? Membangun empati sih ya. Karena kan Oke, empati bisa itu sangat penting banget ya buat diterapkan di hidup sehari-hari. Terus mungkin lebih ke melatih kesabarannya karena kebetulan saya tidak sabar. Gak orangnya. apa-apa. Kita harus mengupgrade terus kan. Betul. Benar. Oke, itu aja mungkin. Iya, oke, Oke. tadi lebih Sekarang sederhana aja. Bintang gimana? Apa sih tipsnya buat orang-orang yang harus cerdas emosional? Pinter-pinter menahan reaksi sih ya. Hmm. Karena gini, tindakan orang yang membuat kita marah itu kuasanya dia, Benar-benar. bener kan? Iya, betul. Tapi kita mau jadi marah atau tidak, Iya. itu kuasanya dia. Kita tidak bisa mengatur orang, tapi kita bisa mengatur respon Diri kita kita. sendiri. Iya, Betul banget. Setuju. Hmm. Good. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa kecerdasan emosional itu sangat penting bagi diri kita dan harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Benar. Ya kan? Demi menjaga kewarasan dan ketenangan. Kehidupan duniawi. Betul. Sangat betul. Oke nih, nggak kerasa ya kita udah cukup banyak ngebahas kecerdasan emosional. Ya, mungkin dengan kita membahas kecerdasan emosional ini kita dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari secara efektif ya tentunya. Semoga amin. Dan semoga bermanfaat juga bagi penonton yang menonton. Oke? Harus nonton dong. Harus nonton. Mohon maaf banget nih jika ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang kurang mengenakan dalam penyampaian sepanjang video ini. Dan tentunya gue berterima kasih banget buat kedua rekan gue ini yang hebat-hebat ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah, kapan-kapan mampir lagi ya sini ya. tenang Baik. aja. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat, bahagia selalu dan selamat sore. Bye guys, terima kasih. Behind the scene.